Sekuntum bunga sepatu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan pajak, jumpa lagi dalam podcast Ngerujak Grupi Pajak KPP Pratama Jakarta Kelapa Gading. Sebuah program yang bertujuan memberikan pemahaman yang lebih kepada kawan pajak terkait hal-hal baru dan aturan perpajakan terbaru. Kembali lagi, saya Riyadi dan kembali saya ditemani oleh Bapak Supriyanto. Kami berdua adalah penyuluh pajak KPP Pratama Jakarta Kelapa Gading. Apa kabar Bapak Supri? Baik Mas. Alhamdulillah. Ya. Baik. Apa kabar kawan pajak? Oke, kawan pajak, ngerumpi pajak kita kali ini adalah tentang aktivasi akun Kortek, kode otorisasi DJP, dan persiapan pelaporan SPT tahunan PPh orang pribadi melalui sistem Kortek DJP. Perlu kawan pajak ketahui, pelaporan SPT tahunan PPh orang pribadi tahun pajak 2025 yang dilaporkan paling lambat akhir Maret tahun 2026 tidak lagi menggunakan aplikasi DJP online, akan tetapi menggunakan aplikasi Kortek. Baik kawan pajak, tidak berpanjang kata lagi, langsung saja kita akan simak penjelasan dari Bapak Supri terkait dengan aktivasi akun Kortek, kode otorisasi DJP, dan persiapan pelaporan SPT tahunan PPh orang pribadi melalui Kortek. Yang pertama, apa sih aktivasi akun Kortek itu Bapak Supri? Baik Mas Haryadi dan kawan pajak. Seperti tadi sudah disampaikan oleh Mas Haryadi bahwa pelaporan SPT tahunan PPh orang pribadi tahun pajak 2025 yang dilaporkan paling lambat 31 Maret 2026 tidak lagi melalui DJP online, tapi melalui aplikasi Kortek. Jadi beda saluran nih, beda server nih Mas Haryadi. Jadi seperti biasa kalau kita ingin masuk ke satu aplikasi itu biasanya kan perlu login ya, perlu username gitu ya, gitu kan. Biar kita bisa memanfaatkan atau menjalankan apa-apa fitur-fitur yang ada di dalamnya, gitu kan. Nah karena SPT tahunan orang pribadi ini adalah salah satu fitur yang ada di aplikasi Kortek, makanya wajib pajak atau kawan pajak perlu punya akun tuh di Kortek. Kalau dulunya akunnya DJP online, sekarang perlu akun juga di Kortek. Karena apa? Karena beda aplikasi Mas Haryadi. Gitu sih Mas Haryadi. Kenapa kita mesti wajib pajak mesti punya akun di Kortek itu, gitu ya. Kemudian cara membuat akun Kortek Bapak, aktivasi Kortek itu di DJP sistem Kortek DJP online-nya bagaimana Pak? Jadi yang pertama itu Mas Haryadi itu melalui laman Kortek DJP .pajak.go.id. Ya. Nah, itulah kalau udah biasa ada yang sudah mengakses itu yang pertama adalah kita mengunjungi dulu lamannya, situsnya kita kunjungi. Nama situsnya itu kortekdjp.pajak.go.id dan ini satu-satunya situs terkait dengan aplikasi Kortek Mas Haryadi. Jadi perlu kawan pajak ketahui seperti itu. Itu yang pertama, tahap pertama kita ingin membuat akun. Jadi kita kunjungi dulu lamannya, misalnya gitu ya. Tapi yang lebih gampang lagi sebenarnya ada lagi Mas Haryadi, bikin akun. Ya datang ke KPP terdekat. Oh iya. Kalau datang ke KPP terdekat dibantu sama para petugas yang ada. Gitu sih. Jadi kalau nggak mau datang ke KPP yang terdekat, nggak harus ke KPP tempat dia terdaftar Mas Haryadi. Tapi ke KPP terdekat juga boleh. Gitu ya, kalau nggak mau ya silahkan mencoba mengaktifasi akun Kortek secara online. Gitu sih Mas Haryadi. Jadi halaman tadi Kortek DJP pajak.pajak.go.id ya. Atau lebih gampangnya kalau bingung-bingung datang langsung KPP terdekat ya Pak, bukan terdaftar ya terdekat ya. Bukan terdaftar tapi terdekat gitu. Kemudian siapa yang harus membuat akun Kortek atau aktivasi akun Kortek Bapak? Ya, seperti apa saja, siapa aja orang-orang yang jadi gini, perlu? Yang pertama adalah yang paling utama Mas Haryadi yang harus membuat akun itu yang ingin melaksanakan
pemenuhan kewajiban perpajakan. Gitu ya, karena di awal tahun, mulai awal tahun 2025 itu segala pemenuhan hak dan kewajiban perpajakan itu dilakukan melalui aplikasi Kortek, gitu kan? Iya. Nah, di antara pemenuhan kewajiban perpajakannya adalah seperti tadi adalah melaporkan SPT PPh orang pribadi, gitu ya. Jadi mau nggak mau wajib pajak kawan pajak yang ingin melaporkan SPT PPh orang pribadinya melalui akun Kortek, harus melalui akun Kortek, otomatis dia harus punya akun Kortek, gitu ya, harus mengaktifasi akun Korteknya, gitu. Karena gini Mas Haryadi, kalau kita kembali ke belakang tuh konsep Kortek itu kan impersonate, Iya. gitu ya, impersonate. Jadi semua mengacu kepada orang pribadi, gitu Mas Haryadi ya. Jadi dulu sebenarnya sejak awal tahun, sejak diberlakukannya Kortek, itu sudah banyak tuh wajib pajak orang pribadi yang mengaktifasi akunnya. Sudah banyak tuh Mas Haryadi, gitu ya. Terutama misalnya para PIC, karena tadi karena konsep Kortek adalah impersonate, jadi orang pribadi yang mengimpersonate badannya. Oleh karena itu para PIC atau para direktur atau para pengurusnya dia harus punya akun Kortek tuh, karena dia harus masuk dulu melalui akunnya. Terus selanjutnya adalah mengimpersonate badan usaha yang diwakilinya. Siapa lagi dulu yang sudah punya akun, yang sudah mengaktifasi? Itu para admin-admin perusahaan, admin-admin atau pegawai-pegawai yang diberikan role akses oleh PIC-nya. Kan nggak itu kan direktur yang bikin faktur, nggak. Tapi direktur bisa memberikan kewenangan, atau bahasa di Kortek itu memberikan role akses kepada pegawai yang ditunjuk. Nah, si pegawai-pegawai itu karena mereka juga harus aktif di Kortek, artinya harus melakukan apa sih namanya, membuat faktur di Kortek apa itu, mereka harus mengaktifasi akunnya. Jadi di Kortek itu yang bikin faktur, yang bikin bukti potong itu kan bisa pegawai-pegawai di perusahaan tersebut. Nah, mereka harus mengaktifasi akunnya. Jadi dari sejak awal Januari itu sudah banyak sebenarnya wajib pajak yang sudah mengaktifasi akunnya. Kemudian ada lagi pegawai-pegawai yang terdaftar di tahun 2025, itu biasanya mereka langsung mengaktifkan Korteknya, terutama UMKM tuh yang dia harus setor PPh UMKM, karena penyetoran segala bikin kode billingnya tuh adanya di aplikasi Kortek sekarang ini, gitu ya Mas Haryadi. Nah, ya seperti itu lah Mas. Dan ada juga yang lain-lain lah. Artinya ada misalnya orang-orang yang ingin melakukan transaksi, tadi saya sampaikan pemenuhan kewajiban perpajakan. Jadi yang wajib punya akun Kortek yang dia ingin melaksanakan pemenuhan kewajibannya di Kortek itu, gitu. Gitu Mas Haryadi. Jadi untuk proses kenapa harus aktivasi akun agar bisa melaksanakan kewajiban perpajakan ya Pak? Betul. Iya, karena kewajiban perpajakan di tahun 2025 ini kan sudah melalui Kortek tuh. Iya. Diawali di awal tahun penyampaian SPT masa, gitu kan, dari mulai SPT masa PPN, SPT masa 21, SPT unifikasi kan sudah melalui Kortek tuh. Nah, sekarang ini tinggal SPT tahunan nih, baik orang pribadi maupun badan gitu Mas Haryadi. Kurang 2 minggu lagi kurang lebih ya Pak ya? Ya kan ini kan udah mau habis nih ya, gitu kan, tinggal udah akhir tahun, makanya perlu kita sampaikan pentingnya aktivasi akun Kortek itu, gitu loh Mas Haryadi. Cara melakukan aktivasi Kortek bagaimana Pak? Biasanya kan orang sudah terdaftar DJP online. Ya. Ada kata sandi itu lah, itu apa sandi? Jadi ini artinya gini, ada jenis-jenis pembuatan akun Kortek atau aktivasi akun, gitu ya. Itu dibagi kalau kita buka di menu Korteknya kita kunjungi laman www.kortekdjp.pajak.go.id itu ada itu tuh, ada beberapa bagian yang bisa diklik, gitu ya. Ada beberapa bagian. Yang pertama adalah lupa kata sandi, yang terus selanjutnya adalah ada aktivasi akun pajak. Kemudian ada juga yang itu daftar di sini. Itu bagian-bagian yang bisa diklik selain tadi misalnya ada kolom NPWP, kolom login, gitu ya. Nah, untuk wajib pajak yang
mana yang harus mengetik, misalnya mengklik lupa kata sandi akun wajib pajak. Nah, ini yang perlu diketahui oleh kawan pajak yang Mas Redi. Iya, Pak. Gitu ya. Nah, bagi wajib pajak yang dulunya pernah punya akun di DJP online, artinya kalau udah punya akun kan berarti punya NPWP. Betul. Jadi wajib pajak yang dulunya sudah punya akun, sudah pernah melaporkan SPT masa orang pribadinya di Kortek, di DJP online misalnya tahun 2024 lapor dia di DJP online, berarti kan dia sudah punya akun tuh. Nah, untuk mengaktifasi akunnya di Kortek atau membuat usernya di Kortek itu, dia harus klik lupa kata sandi. Gitu ya. Gitu. Nah, untuk yang aktivasi akun itu diperuntukkan untuk WP yang sudah juga memiliki NPWP tapi belum pernah punya akun di DJP online. Jadi kalau dia misalnya dia dulunya dia punya NPWP, misalnya karyawan yang punya NPWP tapi dia nggak pernah lapor misalnya. Gitu kan, misalnya gitu ya, karena dia di bawah PTKP kan nggak ada kewajiban lapor misalnya kan gitu kan, tapi dia dari NPWP tetap ada. Nah, itu dia harus mengaktifkan akun tuh, pakai yang mengklik dia yang aktivasi akun gitu ya. Nah, ini mesti dipastikan nih Mas Aryadi, bahwa misalnya gini, begitu klik lupa kata sandi itu yang dimasukin tuh NIK Mas Aryadi. Oh, NIK ya NIK, karena mulai tahun 2025 itu NPWP yang 15 digit lagi, itu 15 digit sudah tidak berlaku tuh. Artinya dia tetap dipakai tapi untuk tahun-tahun pajak pelaporan tahun pajak sebelumnya, artinya tetap masih ada, tapi untuk tahun 2025 itu digunakanlah NIK sebagai NPWP. Makanya bahasanya adalah aktivasi NIK sebagai NPWP, gitu ya. Terus kemudian harus dipastikan nih email-emailnya sudah terdaftar, gitu ya, nggak salah email, gitu ya. Sudah benar apa belum? Ya, sudah benar atau belum dicek tuh. Nanti waktu klik kata sandi, kalau diklik gitu lupa kata sandi itu akan kita begitu kita klik NIK itu, nanti bagian selanjutnya adalah muncul email secara otomatis tuh. Tapi emailnya tidak tertulis seutuhnya, tidak jelas. Jadi di masking lah, ada misalnya saya nih misalnya Supri, S-nya ada tapi U-nya nggak ada, bintang gitu. Jadi itu sebagai keluarnya tanda aja bahwa oh ternyata benar nih ini email saya ini, gitu kan. Kemudian setelah itu tinggal buat password tuh. Nah, password ini yang berbeda dengan DJP online Mas Radi. Ini dalam rangka keamanan, passwordnya ada ketentuannya tuh. Ya, ada ketentuan minimal 8 digit, ada minimal 1 huruf besar, ada minimal 1 huruf kecil minimal ya. Artinya bisa aja variasi nanti gitu kan. Terus ada angka dan ada karakter khusus. Apa sih karakter khusus? Karakter yang bukan angka dan bukan numerik gitu ya. Artinya misalnya tanda seru, tanda bintang. Kalau di keyboard itu yang bagian atas nih biasanya. Oh iya. Yang satu di atasnya ada tanda seru, tanda pagar. Gitu sih Mas Redi. Itu sih Mas Heri secara garis besar. Jadi sebenarnya gini. Jadi tidak susah untuk membuat aktivasi akun ini, gitu ya. Karena banyak video-video yang beredar di YouTube tuh Mas Heri. Nah, DJP sudah merilis video terkait dengan pembuatan akun Kortek ini. Jadi silakan wajib pajak bisa melihat video tersebut, gitu ya. Itu lebih inilah, videonya singkat, nggak panjang, jadi mudah lah ini gitu kan. Nah, ini kita menyampaikan di sini adalah dalam rangka wajib pajak mengetahui substansinya, gitu ya. Oh, substansi kenapa sih harus bikin aktivasi akun gitu sih sebenarnya. Jadi kalau wajib pajak atau kawan pajak sudah berhasil aktivasi akun Kortek, kemudian tahapan apa biar wajib pajaknya biar bisa melaporkan SPT tahunan nanti, Pak? Kode otorisasi DJP seperti itu? Ya, gini jadi Mas Haryadi. Jadi ini bedanya DJP online dengan Kortek salah satunya dalam bentuk pelaporan. Kalau dulu di DJP online itu ada istilah sertifikat digital. Sertifikat digital itu tidak melekat ke orang pribadi. Nah, di Kortek ini sertifikat itu atau tanda tangan digital itu melekatnya ke orang pribadinya tuh. Gitu ya. Jadi setiap orang pribadi yang punya akun Kortek, artinya yang sudah punya akun itu dia wajib bikin kode otorisasi di DJP tuh, atau wajib bikin sertifikat digital. Tidak harus
kode otorisasi DJP aja, ada juga yang sertifikat digital yang bekerja sama dengan Ortek. Kayak kita nih pegawai kan kita pakainya BSSN ya, bukan kode otorisasi DJP gitu ya. Nah, karena SPT orang pribadi itu harus ditandatangani, gitu kan? Ya kan, tapi tanda tangannya tidak tanda tangan basah, yang di scan misalnya kita lihat kayak gitu. Ini tanda tangannya adalah berupa tanda tangan digital. Nanti caranya gampang tuh Mas Edi. Setelah kita punya akun nih Mas Edi ya, punya akun, begitu punya akun, kita tinggal lihat tuh di kiri kanan ada portal saya, ada permohonan kode otorisasi atau sertifikat digital. Gitu. Jadi nggak susah, gampang. Saya kalau kita rata-rata itu nggak sampai, kalau lancar jaringan tuh nggak sampai 10 menit antara dua bikin akun dengan sertifikat digital ini. Gitu ya. Gitu Mas Adi. Jadi kalau yang sertifikat tinggal begitu sudah masuk akunnya, tadilah setelah kita bikin password dulu kan gitu, bikin password, terus kita masuk tuh ke portal Kortek, tinggal ada di ujung kiri, ada bagian portal saya, kemudian ada tengah-tengah, bagian tengah itu permohonan kode otorisasi DJP. Nanti data-datanya itu sudah otomatis terisi sebagian data tuh. Nanti wajib pajak tinggal memilih tuh. Jadi kami menyarankan silakan memilih kode otorisasi DJP. Nanti ada pilihannya tuh. Sudah disediakan disediakan. Kalau wajib pajak punya sertifikat dari yang lain yang didaftarkan yang bekerja sama dengan DJP dalam rangka sertifikat digital yang Kortek, silakan memilih itu. Tapi kalau mau bikin baru melalui dengan kode otorisasi DJP, ya monggo silakan. Nanti tinggal masukin pasprasenya. Pasprase ini aturannya sama berlaku waktu kita bikin password yang di depan. Gitu ya. Berlaku 8 biji, ada minimal 8 karakter, ada huruf besar, ada huruf kecil, ada angka, ada karakter khusus minimal tadilah kombinasi gitu ya Mas Eri. Boleh nggak sama? Kami tidak menyarankan sama sebenarnya. Gitu ya, karena ini dalam rangka keamanan ya Mas Eri. Ini kan tanda tangan gitu ya. Kami tidak menyarankan sama, tapi secara prinsip, secara umum bisa sama ya, bisa aja. Misalnya nggak mau repot, nggak mau malas inget-inget password gitu kan. Bisa aja sama, nggak ada masalah itu gitu kan. Tapi tadi kalau bisa berbedalah satu gitu ya, satu karakter atau 2 karakter berbeda, nggak ada masalah gitu. Kemudian yang tahapan terakhir Pak, yang apa yang perlu disiapkan dalam rangka pelaporan SPT tahunan PPh orang pribadi melalui Kortek DJP? Ya, gini Mas Redi, kan tahun depan nih tadi kan sudah kita sampaikan ya, bahwa pelaporan SPT tahunan yang kita bahas kali ini kan, yang kita rumpikan kali ini kan SPT tahunan orang pribadi gitu ya Mas Redi. Bahwa SPT tahunan itu kan kalau kita itu definisinya adalah sarana bagi wajib pajak dalam rangka menyampaikan atau menghitung penghasilannya, menghitung pajaknya gitu kan, juga melaporkan harta dan kewajibannya secara umum seperti itulah gitu ya, sesuai ketentuan gitu kan. Nah, apa sih persiapan-persiapan yang mesti dilakukan, karena ada perbedaan kan dibanding pelaporan di tahun kemarin dengan tahun ini ya, gitu kan. Jadi yang pertama tadi kan ini dua yang pertama tadi tuh aktivasi akun, gitu kan, aktivasi akun, terus pembuatan kode otorisasi atau sertifikat digital atau sertifikat atau tanda tangan elektronik, gitu ya. Yang ketiga adalah lihat video-video tutorial. Udah banyak yang beredar ya Pak ya. Yes, jadi DJP itu sudah merilis video-video terkait dengan bagaimana sih tutorial melaporkan SPT tahunan, baik itu orang pribadi, baik itu badan. Dan itu sudah per jenis tuh. Gitu ya. Tapi jenisnya bukan jenis seperti SPT tahun lalu, ada S, ada S, nanti nggak ada lagi tuh. Nggak ada lagi tuh formulir. Jadi salah satu yang membedakan SPT tahunan orang pribadi dulu dan sekarang, tidak ada lagi jenis formulirnya baku jadi satu. Form elektronik ya, isian nanti akan diarahkan, isian itu tergantung apa jawaban kita. Itu ya, misalnya kita jenis pekerjaannya apa,
pekerja atau usahawan gitu, atau pekerjaan bebas gitu. Nanti Kayak dia e-filing akan e-filing ya, mengisinya ada ya macam-macam. betul seperti yang isian awal e-filing tuh, e-filing 1770S atau SS itu apa, e-filing lah ya. Kita ditanya kan apa namanya, Penghasilannya penghasil dari pekerjaan bebas atau buka, itu kayak gitu, dia bentuknya seperti tanya jawab. Nanti isian akan mengikuti jawaban kita. Kalau jawabannya tidak, berarti tidak terbuka tuh menu-menunya gitu sih. Jadi yang jenisnya sudah dirilis oleh DJP itu yang karyawan. Jadi tinggal misalnya kawan pajak ini karyawan, tinggal lihat video tentang karyawan, tentang pelaporan SPT orang pribadi di Kortek yang jenisnya karyawan gitu ya. Ada juga yang usahawan UMKM, ada juga yang pekerjaan bebas, tinggal dilihat saja lah. Yang penting tadi sudah punya persiapan awalnya tuh aktif, akunnya sudah aktif, akun di Korteknya sudah aktif, sudah punya kode otorisasi DJP atau sertifikat digital atau tanda tangan elektronik gitu. Nah selanjutnya adalah apa sih persiapannya lagi? Melihat, jadi DJP sudah juga merilis simulator Kortek gitu ya Mas Adedi. Jadi ada situsnya tuh https://spt-simulasi.pajak.go.id gitu ya, ada di spt-simulasi.pajak.go.id. Jadi silakan wajib pajak mencoba-coba mensimulasikan lah. Tapi perlu diperhatikan di situ silahkan mengisi, dia ada HIN-nya itu ada keterangan-keterangan, ada apa sih namanya, ada tanda-tanda tanya tuh. Jadi silakan itu. Jadi boleh misalnya saya masuk pakai nick saya, tapi passwordnya bukan password saya, ada tuh passwordnya khusus tuh. Gitu ya, sama aja Pak. NIK ya Pak? Bukan, itu kan itunya usernya. Passwordnya ada, saya tidak hafal ya passwordnya gitu ya. Gitu. Jadi silakan diikuti aja petunjuknya. Gitu Mas Adi. Yang selanjutnya adalah mengikuti kelas pajak yang diadakan oleh kantor pelayanan pajak atau yang lain lah, atau siapapun silakan rajin ikuti itu lah. Baik itu Zoom, baik itu undangan gitu kan. Kalau ada open class, monggo saja daftar di KPP tempat kawan pajak terdaftar sih gitu sih. Jadi persiapannya tadi, kalau sudah itu mudah-mudahan wajib pajak itu sudah lebih siap lah menghadapi itu ya gitu lah. Kalau isian-isian tidak banyak yang berubah secara substansi, paling terkait dengan harta Mas Hedi. Jadi ada harta itu sekarang tuh, kalau kita kemarin di training itu ada nilai saat ininya gitu ya. Kalau dulu kan tidak ada tuh ada nilai perolehan, sekarang ada nilai perolehan dan ada nilai saat ini. Itu sih sebagian, tidak banyak yang berubah lah Mas Hedi. Pokoknya intinya substansinya sama, cuman memang yang dulunya dilaporkan di DJP Online sekarang dilaporkan di Kortek. Jadi kalau boleh saya ulang, jadi apa yang perlu disiapkan tadi itu, aktivasi akun Kortek, kemudian kode otorisasi, membuat kode otorisasi DJP atau sertifikat digital. Yang ketiga, melihat video-video tutorial ketahuan. Betul. Kemudian bisa mencoba di simulator prakteknya, gitu kan. Kemudian silakan bisa mengikuti kelas pajak yang diadakan di kantor pelayanan pajak yang tahun terdekat ya Pak ya. Gitu sih Mas Hedi. Baiklah, demikianlah Rumpi Pajak kita kali ini tentang pentingnya aktivasi akun Kortek dan kode otorisasi DJP dalam rangka persiapan pelaporan SPT orang pribadi melalui sistem Kortek. Semoga bermanfaat bagi kawan pajak, tidak ada gading yang tak retak. Lebih kurangnya kami mohon maaf. Jangan lupa share, like, and subscribe channel YouTube kami, KPP Pratama Jakarta Kelapa Gading. Kalau ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Kalau ada yang baru tentang aturan perpajakan, kita akan jumpa lagi. Pajak kuat, APBN sehat, pajak tumbuh, Indonesia tangguh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.